Romi adalah seorang pemuda 17 tahun yang tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, bahkan sangat kekurangan. Rumahnya hanya berdinding papan, dan terkadang mereka harus makan dengan garam dan nasi saja. Namun ada satu hal yang tak pernah miskin dalam dirinya, mimpi. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual gorengan keliling. Kakaknya bekerja serabutan di kota, sedangkan adiknya masih SD. Meski begitu, Romi selalu menjadi juara kelas. Ia kerap membaca buku-buku tua sumbangan perpustakaan, bahkan meminjam HP tetangga hanya untuk belajar lewat internet. Suatu hari, sahabat kecilnya, Dina, yang sejak kecil percaya padanya mengatakan, "Kalau kamu bisa ke luar negeri dan jadi orang hebat, aku percaya dunia ini adil." Dorongan itulah yang membuat Romi memberanikan diri mengikuti lomba beasiswa tingkat nasional. Meski dihina oleh beberapa orang kampung yang meremehkan, karena status sosialnya, Romi berhasil menembus SMA unggulan di kota lewat jalur prestasi. Tahun demi tahun berlalu. Dengan semangat pantang menyerah dan otak brilian, Romi terus memecahkan rekor akademik. Ia akhirnya mendapat kesempatan studi S1 di Amerika lewat program pertukaran pelajar, lalu diterima di salah satu universitas bergengsi untuk lanjut S2, Harvard University. Namun kehidupan di Amerika jauh dari kata mudah. Meski Harvard memberikan beasiswa penuh untuk biaya pendidikan, Romi tetap harus memikirkan biaya hidup, asrama, buku-buku, dan kebutuhan sehari-hari yang sangat mahal bagi orang dengan latar belakang seperti dirinya. Semua orang di sekitarnya tampak datang dari dunia yang berbeda. Mahasiswa lain mengenakan pakaian bermerek, memiliki laptop terbaru, dan seringkali berbicara dengan percaya diri dan lancar dalam bahasa Inggris. Romi, ia hanya membawa satu koper kecil berisi 2 setel pakaian, kamus saku, dan buku catatan. Hari-hari pertama menjadi ujian mental bagi Romi. Logat Indonesianya membuat beberapa orang menertawakannya secara terang-terangan. Di kelas, ia seringkali merasa tertinggal karena istilah akademik yang begitu asing. Salah satu teman sekelas bahkan pernah dengan sinis berkata, "Kamu kuliah di sini benar-benar karena otakmu? Atau karena universitas butuh variasi etnis untuk katalog brosur?" Tapi Romi bukan tipe yang mudah patah. Ia memilih diam dan membuktikan segalanya lewat kerja keras. Untuk bertahan hidup, ia mengambil 3 pekerjaan sekaligus, menjadi petugas kebersihan di laboratorium malam hari, bekerja sebagai kasir di toko kelontong, dan menjadi asisten peneliti paruh waktu. Ia sering tidur di perpustakaan karena tak mampu bayar asrama selama liburan. Musim dingin pertama menjadi mimpi buruk. Ia harus berjalan kaki di tengah salju menuju tempat kerja karena tidak punya uang untuk naik transportasi umum. Jari-jarinya membeku, namun ia tetap membawa catatan kuliahnya sambil berjalan, mempelajari materi demi mempertahankan IPK. Tak jarang ia jatuh sakit karena kelelahan dan cuaca ekstrim, namun ia tidak pernah mengeluh pada keluarganya di rumah. Ia tidak ingin mereka khawatir. Di balik layar, Romi menahan semua beban sendirian. Bahkan ketika ia harus makan mie instan selama seminggu penuh, ia tetap tersenyum saat video call dengan adiknya, menyemangatinya untuk terus belajar dan bermimpi. Meski begitu, bukan berarti Romi tidak pernah ingin menyerah. Ada malam-malam di mana ia duduk di sudut kamar sempitnya, menangis pelan agar tidak terdengar oleh teman sekamarnya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah semua ini layak? Apakah benar aku bisa bertahan di dunia yang tidak memberi ruang bagi orang miskin seperti aku? Namun ingatan akan masa kecilnya, saat ia dan adiknya belajar di bawah cahaya lampu minyak, selalu datang untuk membakar kembali semangatnya. Kata-kata sahabat kecilnya Dina terngiang kembali. Kamu bukan miskin, kamu hanya belum punya kesempatan. Tapi kalau kamu dapat kesempatan, kamu pasti bisa ubah dunia. Dengan tekad baja, Romi mulai memaksimalkan waktunya.
Ia belajar teknik belajar cepat, membaca jurnal-jurnal ilmiah dengan metode analisis kritis, dan menjalin koneksi dengan dosen-dosen yang mulai melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Ia menjadi asisten peneliti yang andal, bahkan dipercaya membantu proyek penting tentang teknologi pendidikan untuk negara-negara berkembang. Puncak tekanan datang ketika ia dinyatakan lolos seleksi beasiswa penuh untuk jenjang S2 di Harvard. Impian yang selama ini terasa seperti bintang di langit, kini berada di depan mata. Namun beasiswa itu hanya mencakup biaya kuliah. Untuk hidup di Boston, salah satu kota termahal di Amerika, Romy kembali harus memikirkan bagaimana cara bertahan. Ia bekerja hampir tanpa henti. Kadang-kadang, ia menulis makalah sambil melayani pelanggan di kafe, atau membaca jurnal sambil menyapu ruang laboratorium. Namun, berkat kegigihannya, Romy bukan hanya bertahan, ia mulai bersinar. Proyek penelitiannya yang mengangkat tema teknologi untuk pendidikan desa mulai dilirik oleh komunitas internasional. Ia diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar akademik, dan artikelnya mulai diterbitkan di jurnal ternama. Namun, semua pencapaian itu bukan tanpa darah dan air mata. Setiap keberhasilan Romy adalah hasil dari malam tanpa tidur, perut lapar, sepatu robek karena terlalu sering dipakai jalan kaki, dan keyakinan yang tak pernah padam bahwa anak kampung juga bisa menaklukkan dunia. 2 tahun berlalu, Romy berdiri di podium wisuda, mengenakan jubah kelulusan. Saat namanya disebut sebagai lulusan cum laude dan menerima penghargaan kontribusi sosial, seluruh aula berdiri memberi tepuk tangan. Ia menahan air mata, teringat semua malam yang ia lalui dengan perut kosong dan hati penuh keraguan. Setelah kelulusan, Romy mendapatkan tawaran pekerjaan dari berbagai negara. Namun tanpa ragu, ia memilih pulang ke Indonesia. Bagi Romy, keberhasilannya tak akan berarti jika tidak kembali ke tanah yang membesarkannya. Ia tiba di kampung halamannya sebagai orang baru, namun tetap dengan hati yang sama. Warga desa menyambutnya dengan upacara sederhana. Air mata mengalir di pipi ibunya saat Romy menyerahkan surat tanah rumah yang sudah ia lunasi dan uang untuk pengobatan ayahnya yang selama ini tertunda. Tak lama kemudian, Romy bergabung dengan perusahaan teknologi besar Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan digital. Dalam waktu singkat, ia naik jabatan menjadi kepala inovasi, mengembangkan aplikasi belajar gratis untuk anak-anak di desa-desa. Program itu diberi nama Langit Kampung, terinspirasi dari langit malam di desa tempat ia dulu bermimpi melihat dunia. Ia juga mendirikan yayasan pendidikan atas nama ayah dan ibunya. Ribuan anak dari keluarga tidak mampu kini bisa belajar gratis berkat program yang ia rancang sendiri. Adiknya kini kuliah di perguruan tinggi ternama, dan ibunya sudah tak perlu menjual gorengan lagi. Dalam sebuah wawancara televisi, saat ditanya apa yang membuatnya tetap bertahan, Romy menjawab dengan tenang, "Karena saya tahu, jika saya menyerah, saya bukan hanya mengubur mimpi saya, tapi juga harapan banyak orang di belakang saya." Film ditutup dengan adegan Romy duduk di beranda rumah barunya di kampung. Di sampingnya, Dina, sahabat kecilnya yang kini menjadi istri sekaligus mitra dalam yayasan pendidikan. Mereka memandang anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa tablet belajar, tertawa bahagia. Di langit senja, burung-burung terbang melintas. Romy menatapnya sambil berkata lirih, "Ternyata mimpi itu bisa terbang sejauh langit, asal kita tidak berhenti mengejarnya."